pilot sempat membatalkan pendaratan sebanyak 2 kali dan pesawat harus berputar-putar di udara lebih dari 1 jam. Hal tersebut membuat Bu Maria menjadi agak sulit untuk melihat secara jelas. Sesudah melakukan penagihan, nanti mereka ada satu tanda pakai peluit. Peluit dibunyikan berarti sistem tukar menukanya sudah bisa berjalan. Sobat YPP, saat ini saya sudah di Bandara El Tari Kupang. Ini kita mau lanjut dengan pesawat baling-baling, pesawat kecil. Itu ada di sana tuh pesawatnya. Sekarang kita sudah sampai di Bandara Wunopito Lewoleba. Setelah menempuh perjalanan udara kurang lebih selama 5 jam, finally welcome to Lembata, Nusa Tenggara Timur. Nah, saya mau cerita nih Sobat YPP, kenapa perjalanan udara dari Jakarta ke Lembata kali ini harus ditempuh selama 5 jam. Jadi ketika kita tadi mau mendarat di Bandara El Tari Kupang, pilot sempat membatalkan pendaratan sebanyak 2 kali dan pesawat harus berputar-putar di udara lebih dari 1 jam. Padahal kelihatannya cuaca cerah loh Sobat YPP, tapi ternyata angin di Bandara El Tari itu sangat kencang. Jadi kita harus menunggu cuaca membaik untuk melakukan pendaratan. Nah, mau tahu apa yang YPP lakukan selama di Kabupaten Lembata? Stay tune terus YPP Corner on Location. Selamat datang di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Sobat YPP tahu nggak nih, kita mau ada kegiatan apa di Lembata ini? Tulis di kolom komentar ya. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah memulai perjalanan menuju Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni. Perjalanan dimulai dari Lewoleba yang merupakan ibu kota dari Lembata. Dengan estimasi perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam menuju Lamalera. Dengan kondisi jalan yang sempit, rusak, di sini kita akan mengunjungi rumah dari salah satu pasien kita nih sob. Ini dia, Bu Maria Salomen. Beliau sudah berusia 58 tahun dan selalu berusaha untuk produktif. Membuat kerajinan sarung tenun adalah pekerjaannya. Walau sudah terkena katarak belasan tahun lamanya, Bu Maria pantang menyerah nih sob. Bu Maria ini ternyata terkena katarak di kedua matanya. Hal tersebut membuat Bu Maria menjadi agak sulit untuk melihat secara jelas. Gak kelihatan ya Mama ya? Harus tunduk baru lihat. Lihat, itu macam sarimah buat itu. Itu ada kendala juga berbayang tadi ya? Ya.
Karena kegiatan bakti sosial kita berada di RSUD Lewoleba, Bu Maria harus menggunakan bus sebagai transportasi menuju Lewoleba nih sob. Semoga selamat sampai tujuan dan sampai bertemu di RSUD Lewoleba ya Bu Maria. Nah, mumpung kita berada di Desa Lamalera, kayaknya ada beberapa tradisi yang unik nih Sobat IPP. Yuk, simak videonya sampai akhir. Ini saya berada di Desa Lamalera, Kabupaten Lembata. Masyarakat Lamalera memiliki tradisi yang unik, yaitu tradisi penangkapan ikan. Tradisi ini merupakan kearifan lokal dan budaya yang masih lestari dan dipertahankan hingga saat ini. Halo Pak Ignas, apa kabar Pak? Baik-baik. Oh ya, saya Windri Pak. Jadi gini Pak Ignas, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar terkait dengan infonya kan di Desa Lamalera ini mempunyai tradisi penangkapan ikan ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan Pak Ignas seperti apa sih tradisi tersebut Pak? Ya, kalau tradisi kita mulai turun menangkap ikan mulai tanggal 1 Mei itu kita tiap perahu harus sembahyang di rumah adat. Oh, itu awal prosesnya dimulai dari sembahyang di rumah adat. Terus kemudian seperti apa prosesnya Pak? Proses selanjutnya seperti apa? Jadi kita sembahyang habis, kita besok paginya kita turun. Paginya kita turun jam. Maksudnya turun ke laut? Ke laut. Kemudian Jadi, apa aja yang harus dipersiapkan Pak untuk tradisi penangkapan ikan itu? Tali leo kita sudah sebelum tanggal 1 Mei kita sudah siap. Oh, itu ininya upacaranya? Ya. Kemudian? Siap-siap. Jadi kalau mulai tanggal 2, tanggal 1 kita bisa lewat. Cuma satu perahu saja yang turun. Proses penangkapan ikan itu sendiri apa bisa dijelaskan? Perlengkapan yang digunakan Pak, perlengkapan yang digunakan apa saja ketika tradisi penangkapan ikan itu akan dilakukan? Jadi ikan paus itu pertama dia punya tempuling khusus. Tempuling itu seperti apa Pak? Ada di sini Pak tempuling? Ada. Oh, Jadi, ini sudah dekat dengan ikan paus. ini tempuling Pak? Tempuling Ini dari besi ya Pak ya? dari besi. Oke. Kemudian apa tuh Pak, ini perahu, menggunakan perahu khusus gitu ya? Ya, perahu itu sebagai kita punya arena hidup itu. Jadi kita punya mama ini. Ini yang dinamakan paledang ya? Ini Hah? perahu ini istilah mulai dari dulu itu nenek moyang kita itu bilang induk mama sebagai mama. Terus kemudian ini dalam satu perahu ini ada berapa orang Pak yang nanti membantu? Paling kurang matrosnya itu paling kurang itu 8 orang. 8 orang, terus 8 dipimpin orang. oleh Kalau seorang lamafa? Ya. Oke. Jadi paling tinggi itu sekarang itu pakai mesin tow, jadi sekarang bisa 20-an lebih satu perahu. Terus nanti kalau ikannya sudah dapat itu nanti akan diapakan, dibagi-bagi kah atau seperti apa Pak cara pembagiannya? Nanti kalau datang kita sudah ya kalau 1, 2, 3 perahu nanti datang kita taruh yang tukang atau molo itu tukang kerja perahu yang tikam lebih dulu macam ini tikam lebih dulu bapak yang kasih tanda. Kasih tanda kepalanya itu baru juru tikam itu. Itu di pencet itu. Jadi baru mainnya matros itu tanda. Baru terus yang sam itu satu perahu macam suku Brikololo itu kan kita bisa 15 orang atau 10 orang paling kurang. Itu nanti datang ditanda semua. Pertama tanda matros punya, habis bagian ekornya itu kita kasih tanda ini
sampunya umalap itu nanti baru dengan atamolo punya kasih tanda. Nah, baru sekarang mesin punya. Nah, Bapak dulu juga seorang lamava. Sekarang masih nggak Pak? Sekarang kita bapak punya anak sudah jadi juru tikam, dari bapak mau ikut, mereka bilang bapak lebih baik istirahat sudah. Nanti tunggu di darat supaya kita hasilnya ya kasih makan. Jadi anak Bapak ada yang menjadi seorang lamava, turun temurun seperti itu ya Pak ya? Ada sekarang bukan turun temurun, tapi siapa yang bisa berdiri di depan kuat, berarti itu tandanya dia bisa jadi juru tikam. Terima kasih banyak Pak Inas untuk penjelasannya. Sobat YPP, saat ini saya sudah berada di Pasar Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Tapi sayang, kayaknya kita terlambat nih Sobat YPP sampai sini. Di sini transaksi jual beli dengan barternya sudah selesai karena memang pasar ini buka hanya 1 kali dalam seminggu dan itu mulai jam 9 pagi. Biasanya hanya berlangsung selama 1 jam paling lama begitu Sobat YPP. Jadi kita tadi sampai sini jam 12 kurang seperempat. Ini sudah habis, tinggal mama-mama yang ada di sini nih sedang menunggu kendaraan untuk pulang. Bapak Sekretaris Desa yang akan menjelaskan seperti apa sih Pasar Wulandoni itu. Dengan Pak siapa Pak? Pak Rafael. Pak Rafael. Rafael Batona. Maaf. Rafael Batona. Rafael, Ya. Batona. Pak Rafael, ini pasar ini hanya ada 1 kali dalam 1 minggu ya Pak ya? Iya. Di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Bisa dijelaskan Pak seperti apa transaksinya, terus mekanismenya seperti apa gitu Pak? Pasar ini terjadi di hari Sabtu. Pagi-pagi itu pengunjung dari berbagai desa sudah datang ke sini. Baik yang bermata pencarian nelayan maupun yang bermata pencarian petani. Jadi ini pasar ini menjadi wadah bertemunya antara masyarakat dari pegunungan dengan masyarakat yang dari pesisir begitu ya Pak ya. Jadi bertemu itu hasil kebun dengan hasil laut. Terus sistemnya seperti apa Pak? Pertukarannya itu apakah ada patokan, misalnya berapa ikan ditukar dengan berapa pisang atau bagaimana? Dia itu ada patokannya. Patokannya itu kalau satu ikan kalau ditukar dengan pisang itu dia 12 buah. 12 buah pisang. Kalau jagung juga satu ikan dia ditukar dengan 12 batang jagung. Oh begitu. Nah, itu tergantung dari kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Jadi lebih pada kesepakatan dan sebetulnya tidak ada aturan baku gitu ya Pak? Tidak ya? ada aturan bakunya. Terus ini Pak, saya lihat ini ada bulatan-bulatan dari beton. Ini dipakai bulatan untuk apa ini, Pak? Bulatan ini nih yang di batu yang kecil ini, itu tuh yang diduduki oleh penjual yang dari pegunungan. Untuk menggelar dagangannya untuk di menggelar sini. dagangannya. Sedangkan yang dari posisi itu mereka menduduki los ini. Nah, jadi pada saat mereka datang duduk di tempat yang sudah disediakan ini, nanti ada kami punya petugas yang melakukan penagihan retribusi pasarnya. Semacam pajak begitu? Iya. Itu dalam bentuk dalam uang? bentuk barang juga. Oh, dalam bentuk barang. Jadi yang datang membawa ikan dia kasih ikan. Kalau yang dari pegunungan dia bawa jagung, ubi, pisang. Itu dia ada kasih ini dalam Mbak, bentuk itu. ada aturannya nggak berapa jumlahnya gitu atau seikhlasnya? Seikhlasnya. Tetapi yang pantas dikasih. Oh gitu. Terus nanti itu dikumpulkan di dikumpulkan dan dibawa ke kantor desa untuk dijual kembali. Dijual kembali dalam bentuk uang. Ya, dalam bentuk uang. Ya, nanti dia itu menjadi pendapatan asli desa PAD. Oh begitu, baik Pak. Jam 9 pagi atau jam berapa mulainya? Tergantung dari kita lihat pengunjungnya. Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan pengunjungnya. Kalau pengunjungnya sudah banyak, lebih kita utamakan itu yang dari pedalaman. Dari pedalaman. Itu berapa lama sih proses proses transaksi jual beli dia di pasar? 2 atau 3 jam. 2 sampai 3 jam? 2 sampai 3 jam saja. Hari ini saya kurang beruntung ya Pak ya? Nggak ada 3 jam ya berarti hari ini? Ya, hari ini lebih cepat ya selesainya ya? Nanti ada petugas yang penagih retribusinya, mereka jalan dari tempat ke tempat untuk melakukan penagihan retribusinya. Setelah sudah melakukan penagihan, nanti mereka ada satu tanda pakai peluit. Peluit dibunyikan berarti sistem tukar menukanya sudah bisa berjalan. Peluit. Iya, pakai peluit. Tapi sebelum
peluit dibunyikan itu transaksi belum boleh. Belum bisa berjalan. Nah, jadi begitu peluit dibunyikan, yang dari pegunungan itu tuh mereka duduk di tempat. Oh gitu. Duduk Jadi di yang tempat. nyamperin itu yang dari pesisir. Dari pesisir, ya, yang membawa ikan. Kenapa garam. seperti itu, Pak? Ya? Kenapa dibuat seperti itu? Emang aturannya seperti itu, biar tertib. Kalau yang dari gunung dia bawa pisang keliling ini kan pasti berat itu. Oh gitu. Kalau ikan lebih ringan Kalau gitu ikan ya, Pak lebih ya? ringan, ya. Nah, seperti itulah penjelasan dari Bapak Rafael selaku pemandu yang ada di Pasar Wulandoni ini, Sobat YPP. Jadi di sini pasarnya itu beratapkan awan biru dan juga pohon-pohon rindang di sekitarnya. Sangat menyenangkan sebetulnya ya Pak, tidak terasa panas gitu Sobat YPP. Dan di sini mungkin persaudaraan diutamakan untuk persaudaraan dan kebersamaan bertemunya antara masyarakat dari pegunungan dan juga dari pesisir. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Lembata part selanjutnya. Bye!